Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Pragnia Pitasiwirawati, berasal dari UIN Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 220102652 kelas KPIB 4. Halo Sobat Mahasiswa, di video kali ini aku bakal mengajak Sobat Mahasiswa untuk melek terhadap hukum di Indonesia, terutama terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Mari kita lihat bagaimana UU ITE ini mempengaruhi kita dan apa yang dapat kita lakukan bersama sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa cerdas tentunya memiliki peranan yang penting dalam memahami hukum dan mengenal dampak dari tindakan kita, termasuk dalam penggunaan media sosial dan internet. Dilansir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 menyentuh 79,5% dari jumlah penduduk di Indonesia dan mayoritas adalah Gen Z sebanyak 34,40%. Maka dari itu, diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran hukum yang merupakan kunci untuk menghindari masalah hukum, bertindak secara bertanggung jawab dalam dunia digital, dan menjadi agent of change, memperjuangkan keadilan, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia. UU ITE pada awalnya diciptakan untuk mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, UU ini juga telah digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat di dunia maya. Masyarakat merasa khawatir dengan penyalahgunaan UU ITE yang berpotensi meredam demokrasi dan kebebasan berpendapat. Masyarakat meminta pemerintah untuk terus merevisi terkait pasal-pasal yang ambigu atau malah merugikan korban yang sebenarnya tidak bersalah. Menurut Menkominfo, UU ITE telah mengalami 2 kali perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kedua yang paling terbaru yaitu UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Namun, menurut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE atau Koalisi Serius, bahwa revisi UU ITE ini masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal bermasalah tersebut akan memperpanjang ancaman bagi publik mendapatkan informasi serta hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Sampai saat ini pun UU ITE telah melahirkan kasus-kasus kontroversial yang menyalahgunakan atau menyalahkan individu atas pendapat atau menyuarakan hak asasi manusia. Contohnya apa? Contohnya pada kasus yang lalu Baik Nuril, dan juga terdapat kasus terbaru yang masih sangat hangat, yaitu seorang aktivis lingkungan Karimun Jawa menjadi korban kriminalisasi akibat UU ITE, yaitu Daniel Fritz Maurits Tangkilisan. Dari kasus-kasus tersebut, kita, khususnya mahasiswa, tidak boleh berdiam diri menutup mata dengan tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. Kita harus melek terhadap pemerintahan atau peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia. Bersama-sama, kita dapat memperjuangkan perubahan yang positif dan membantu memberikan suara kepada pihak berwenang untuk menelaah lagi UU ITE agar lebih sesuai dengan semangat demokrasi dan hak asasi manusia. Oke teman-teman, yang pertama ada pendidikan dan literasi hukum. Dengan membangun pemahaman yang kuat tentang UU ITE dan implikasinya terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Yang kedua, ada kampanye dan advokasi hukum. Kita dapat melakukan kampanye literasi media mengenai hukum UU ITE dan membantu bersuara saling memberikan dukungan pada korban-korban yang tak bersalah melalui akun media sosial kita ataupun obrolan dengan teman-teman sekumpulan. Hal ini menjadi salah satu usaha
untuk membangun kesadaran masyarakat tentang dampak praktik hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada partisipasi dalam diskusi publik. Dengan ikut serta dalam diskusi publik dan forum-forum yang membahas UU ITE, serta menyuarakan pendapat kita tentang perubahan yang diperlukan di dalam forum-forum tersebut. Oke, cukup sekian Sobat Mahasiswa di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like and comment. Jikalau ada saran ataupun kesalahan materi, dapat diklik komennya, dan terima kasih.